Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Apa kabar Pak Ismail dan rekan-rekan semua se-Sumatera Utara? Kabar baik, sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak, sehat. Jadi seluruh Indonesia setiap minggu saya ajak berbincang-bincang seperti ini untuk mengecek. Karena semangat kita selalu plan, do, check. Rencanakan, kerjakan, awasi. Ya, rencanakan, kerjakan, monitor, evaluasi, awasi. Selalu itu siklusnya. Terima kasih rekan-rekan semua. Yang saya ingin cek adalah semangat kita menghadapi krisis ini. Ini harus kita hadapi dengan sungguh-sungguh karena situasinya berubah sangat cepat. Nah, tolong rekan-rekan catat baik-baik dan diimplementasikan. Grand strategi kita. Sejak tahun 2016, kita mulai menggeser dari pelayanan untuk mewujudkan tertib adminduk menuju pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Tertib adminduk penting, tapi ini sebagian besar sudah kita capai. Akhirnya kita mulai naik ke tingkat yang lebih tinggi, yang pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Nah, dengan model pelayanan ini, maka tolong sampaikan ke seluruh staf kita bahwa dalam hati dan dalam pikiran kita harus selalu memikirkan bagaimana pelayanan kita bisa membuat masyarakat itu bahagia. Teman-teman, dari grand strategi kita membahagiakan masyarakat, kita memiliki 14 langkah Dukcapil itu dalam kondisi normal. Sekarang dalam kondisi krisis, dari 14 langkah Dukcapil itu ada 3 yang mutlak kita segera laksanakan. Pertama, digitalisasi. Digitalisasi adalah dicerminkan dengan penggunaan tanda tangan elektronik, sehingga Bapak dan Ibu bisa bekerja dimanapun. Ini agar cepat. Maka kita bisa mengirimkan, Bapak dan Ibu, tadi Pak Kadis Mandailing Natal sudah bisa dengan PDF, itu bagus sekali. Tolong Bapak dan Ibu, kepada masyarakat yang sudah menghendaki dengan PDF, bisa cetak sendiri di rumah, gunakan PDF. Akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, surat pindah, KK, silahkan PDF-nya dikirimkan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang datang ke tempat kita. Itu saya berikan apresiasi. Nah, digitalisasi juga dicerminkan dengan layanan online. Jadi teman-teman, diantisipasi, kita bersyukur sudah banyak yang menggunakan Play Store, website, menggunakan SMS, menggunakan WhatsApp. Upayakan kita dorong ke sana. Strategi yang pertama digitalisasi. Yang kedua, calo dan pungli kita sikat. Habis, tidak boleh lagi ada calo dan pungli dalam suasana seperti ini. Dan pasca COVID juga tidak boleh ada pungli dan calo. Ini kota-kota besar, Medan, kota Medan contoh ya, nggak boleh lagi ada calo. Bersihkan betul. Nah yang ketiga, teman-teman saya minta umumkan kepada masyarakat dokumen yang sudah selesai dicetak. Strateginya adalah memberi kepastian waktu dan tempatnya di mana untuk mengambil dokumen itu. Misalnya orang membuat KTP, sekarang jadi, atau besok, atau lusa, silahkan diumumkan. Nah, kalau mengikuti Permendagri 19, KTPL yang dibuat di dinas itu 24 jam harus selesai. Nah, setelah grand strategi kita membahagiakan masyarakat itu kita jadikan satu pedoman besar, strategi kita ada 3, sekarang tataran implementasi. Tolong Bapak dan Ibu, jelaskan kepada semua stafnya apa yang saya katakan ini, SOP-nya dipertajam. Implementasinya, semua dokumen kependudukan yang sudah selesai dicetak, tolong diumumkan ke kecamatan, tolong dipasang di dinas Dukcapil, tolong dikirim ke kelurahan, ke desa, kalau perlu sampai ke RT. Umumkan di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, PDF umumkan. Nah, yang ketiga, tidak boleh lagi mencetak suket. Oleh karena itu, nanti Pak Kadis Provinsi bisa mengkoordinasikan melalui perwakilan Sumatera Utara yang ada di sini, kami beri belangko tambahan agar tidak ada kekosongan. Nanti Pak Kadis Provinsi mendistribusikan pengirimannya oleh perwakilan Sumatera Utara yang ada di sini. Sehingga BAST-nya langsung bisa ditandatangani.
Nah, terkait dengan COVID-19 ini merupakan krisis besar yang terjadi di seluruh dunia. Jadi teman-teman, kita harus memiliki sense of crisis. Merasakan betul bahwa seluruh dunia terkena krisis ini, maka kita harus bergerak dengan standar yang sama untuk melakukan sekurang-kurangnya dua hal. Dua hal itu apa? Pertama, kita harus mencegah penularan. Yang kedua, agar COVID ini tidak mengenai kita, maka kita harus melakukan yang kedua, yaitu meningkatkan ketahanan tubuh kita. Karena semangatnya adalah, pertama, prioritaskan keselamatan seluruh pegawai Dukcapil dan seluruh pemohon di Dukcapil. Jadi kita harus menjaga keselamatan pegawai kita dan keselamatan seluruh pemohon. Nah, oleh karena itu, cara menjaga agar tidak terjadi penularan, atau kalau kita sehat, tidak menulari, maka satu, jaga jarak. Physical distancing, social distancing, itu penting. Teman-teman tolong antri, kalau masih ada yang manual, antriannya minimal 1 meter. Tempat duduk minimal berjarak 1 meter. Jadi berjarak. Yang kedua, pakai masker. Semua petugas wajib menggunakan masker. Masyarakat yang dilayani juga wajib menggunakan masker. Jadi kalau ada masyarakat tidak mau menggunakan masker, tidak boleh masuk ke dalam ruang pelayanan. Tidak usah dilayani. Kita harus menggunakan masker seperti itu. Yang ketiga, cuci tangan. Tadi Pak Kadis Nia Selatan sudah menjelaskan, itu bagus sekali. Saya memberikan apresiasi, Bu Kadis Kota Binjai juga, Mandailing Natal, Kota Medan, tolong jaga jarak, kursinya ditata, antriannya ditata, tidak boleh menimbulkan kerumunan. Rekan-rekan semua, yang terakhir dari saya. Teman-teman jangan lupa selalu terapkan manajemen kerja plan, do, check. Plan, do, check. Rencanakan, kerjakan, awasi. Yang kedua, budaya kerja Dukcapil bisa. Ya, dalam suasana apapun kita tetap berkarya. Yang kedua, tetap penuh inisiatif untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Tetap membangun inovasi. Saya terima kasih banyak, teman-teman. Ini ada hikmah besar dari virus corona ini. Ternyata, Dukcapil itu bisa bekerja dari rumah. Teman-teman kami yang di Dukcapil, itu 90% sekarang bekerja dari rumah, termasuk memonitor daerah. Ini para direktur juga bisa dari rumah. Untuk itu, teman-teman, kita bertemu lagi minggu depan. Ya, jangan lupa semangat Dukcapil bisa sabar, tetap semangat. Ya, tetap adaptif dan tetap menjaga amanah kita untuk bekerja. Nah, ini teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kok misalnya Salam sehat selalu. Nampak. Salam sehat selalu, Pak. Makasih. Sehat selalu semuanya. Terima kasih teman-teman. Ini abang.